Ya Allah, kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke masjid melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Selawat bering salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, judul pengajian kita pada siang hari ini, bisnis usaha yang tidak pernah rugi, bisnis yang selalu beruntung. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, berbicara kita tentang bisnis, pastilah yang tergambar di otak kita, di kepala kita adalah untung dan rugi. Tidak ada seorang pembisnis menginginkan mereka itu rugi. Yang mereka inginkan adalah beruntung. Tapi tidak bisa dipungkiri sebagai seorang pembisnis, untung dan rugi pasti akan kita alami. Terkadang kita beruntung, terkadang kita merugi. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dua potong ayat dalam surat As-Saff ayat 10 dan ayat 11 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau nak kamu saya tunjukkan, saya beritahu suatu usaha, suatu bisnis, suatu pekerjaan yang terus beruntung, tak pernah rugi-ruginya. Beruntung di dunia, bahkan juga sampai di akhirat kelak nantinya. Tidak saja itu, bisnis yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan juga dahsyatnya lagi dapat melepaskan kamu dari azab yang sangat pedih. Ini luar biasa sekali. Usaha yang beruntung, tak pernah rugi-rugi, dan dapat pula melepaskan kamu nanti dari siksaan api neraka, dari azab yang sangat pedih. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mana bisnis itu, usaha itu? Yang pertama, tu'minuna billah. Itulah bisnis yang tak akan pernah rugi. Apa itu? Beriman kepada Allah. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 256, barang siapa yang beriman kepada Allah, faqadistamsaka bil urwatil wusqa, sungguh mereka telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Lan pisamalaha, tali yang tidak akan pernah putus. Barang siapa yang beriman kepada Allah, sungguh mereka telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh, dan tali itu tidak akan pernah putus. Bapak ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Allahu waliyul ladzi, sambungan ayatnya, Allah lah pemimpin orang yang beriman. Bagaimana Allah memimpin orang yang beriman itu? Kepemimpinan Allah itu dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Jadi bapak ibu-ibu, hierarki kepemimpinan dalam Islam itu, pertama Allah, kedua para Nabi dan Rasul,
Kemudian orang-orang saleh, inilah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Mana jalan lurus itu? Jalan orang-orang yang beriman, jalan para nabi dan rasul. Siapa yang memimpinnya nabi dan rasul di atasnya? Adalah Allah. Bagaimana Allah memimpin kita? Kalau kita gantungkan hidup kita kepada Allah itu, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kamu dari kesesatan kepada jalan yang benar, dari jalan yang berliku kepada jalan yang lurus. Dari jalan yang gelap, zulumat ilan nur, dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang. Dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Ini tidak akan pernah rugi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah wa rasulihi, beriman bisnis yang tidak akan pernah rugi, beruntung terus, dapat melepaskan kamu dari azab yang sangat pedih, beriman kepada Rasul. Mentaati Rasul, hakikatnya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sampainya ajaran Allah ini kepada kita adalah melalui para nabi dan rasul. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada orang sekarang yang tidak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi. Kenapa dia nggak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi? Karena katanya hadis itu 500 tahun setelah Nabi meninggal dunia baru dibukukan. Apa pedoman mereka? Mereka hanya berpedoman kepada Al-Quran. Hadis tidak pakai dia. Kalau begitu berarti sudah mengingkari rukun iman. Rukun iman itu 6, salah satunya beriman kepada Nabi dan Rasul. Kalau mereka sudah tidak percaya kepada Nabi dan Rasul, itu sudah dalam apa keputusan Majelis Ulama Indonesia, termasuk paham mereka paham yang sesat ini. Ya kan? Anda mau memakai hadis-hadis Nabi. Ada juga yang mau memakai, tapi hadis-hadis yang dia pakai itu hadis-hadis yang menguntungkan terhadap diri mereka sendiri. Kalau beruntung kayaknya pakai hadis, tapi kalau tidak beruntung Anda pakai hadis. Ini kita sebut juga dengan ingkarus sunnah. Bapak ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Makanya mencintai Nabi, hakikat kita mencintai Allah. Kalau kamu hendak cinta kepada aku, kata Allah dalam Quran, cintailah Nabi. Mengikuti aku, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu-ibu bapak jemaah salat zuhur, selanjutnya perniagaan atau usaha bisnis yang menguntungkan dunia dan akhirat. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad untuk kepentingan agama Allah. Berkorban untuk agama Allah ini termasuk bisnis, usaha, pekerjaan yang sangat menguntungkan kita dunia dan di akhirat. Dapat melepaskan kita dari azab yang sangat pedih. Bapak kaum muslimin, apa yang baru kita korbankan untuk agama kita? Kalau sayangnya Allah kepada kita tidak tanggung-tanggung, nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak tanggung-tanggung. Mari kita belajar kepada seekor binatang yang hina, Pak. Anjing. Anjing hanya diberi makan oleh majikannya satu tempurung pagi, satu tempurung sore. Tidur di kolong rumah orang, tidak pernah pakai lampu.
Tidak pula pernah nonton televisi. Tapi apa balas budi seekor anjing terhadap majikan, terhadap nikmat yang diberikan majikan satu tempurung pagi, satu tempurung sore itu? Dia korbankan jiwa dan raganya. Kalau datang musuh, dia berteriak sekuat tenaga. Kalau musuh tetap ngotot mengambil harta majikannya, dia kejar dalam kesunyian malam. Walaupun dingin menyusuk kalbu. Kalau tidak mau juga, ngotot juga maling ingin mengambil harta majikannya, dia persembahkan nyawanya. Wahai maling, kalau engkau ingin mengambil harta majikanku, langkahi dulu mayatku. Aku sudah terdorong memakan nikmat majikanku satu tempurung pagi, satu tempurung sore. Nyawa dia korbankan hanya berbalas budi nikmat yang diberikan satu tempurung pagi, satu tempurung sore. Kita tekurkan kepala, kita pejamkan mata. Berapa tempurung kira-kira nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita? Hanya untuk beribadah 5 kali sehari semalam saja, hanya untuk pergi ke masjid, untuk berjamaah, kita masih berpikir meluangkan waktu kita. Padahal tidak sedikit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun, tanggung-tanggung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hari ini ibu-ibu, bapak, kaum muslimin, kawan-kawan kita di Palestina, mereka menangis. Kita dapat salat berjamaah hari ini. Mereka merintih menangis. Sudah kehilangan orang tua, lampu, listrik putus, air putus. Kira-kira sebagai sesama kita orang Islam, apa yang sudah kita korbankan untuk membantu mereka? Bapak-bapak kaum muslimin, setidak-tidaknya kalau tidak mampu kita menurut ayat ini, kalau kita mampu punya harta, berjuanglah, berkorbanlah untuk agama kita ini dengan harta. Tidak mampu dengan harta, dengan diri kita sendiri. Tidak mampu dengan diri, apa yang bisa kita